Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Epistemologi Filsafat Dakwah. Materi ini membahas bagaimana dakwah dipahami dari sudut pandang filsafat, khususnya berkaitan dengan asal-usul pengetahuan, sumber kebenaran, dan cara memperoleh pengetahuan dalam dakwah Islam. Kajian ini penting karena dakwah bukan hanya aktivitas menyampaikan agama, akan tetapi juga proses ilmiah yang memerlukan dasar pemikiran yang kuat. Dakwah merupakan panggilan ilahi yang bertujuan mengajak manusia menuju jalan kebenaran dan kehidupan yang lebih baik. Namun, di era modern seperti sekarang, dakwah menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pola pikir masyarakat yang semakin kritis. Oleh karena itu, dakwah tidak cukup dilakukan hanya dengan niat baik, tapi juga harus didukung oleh pengetahuan yang benar dan metode yang tepat. Disinilah filsafat dakwah, khususnya epistemologi, berperan penting sebagai landasan berpikir agar dakwah tetap relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam materi ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan epistemologi dakwah? Yang kedua, apa saja sumber pengetahuan dakwah? Yang ketiga, bagaimana metode pendekatan terhadap sumber tersebut? Dan keempat, bagaimana konstruksi strategi epistemologi dakwah dalam praktiknya? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Secara sederhana, epistemologi adalah ilmu yang membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Sedangkan dakwah berarti ajakan atau seruan menuju jalan Allah. Maka epistemologi dakwah dapat dipahami sebagai upaya manusia untuk mengkaji secara mendalam sumber, metode, dan kebenaran pengetahuan dakwah, dengan dakwah itu sendiri sebagai subjek kajian, bukan sekedar objek. Pengetahuan dakwah bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, sumber normatif, yaitu Al-Quran, hadis, dan sirah Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar utama dakwah Islam. Yang kedua, sumber empiris, yaitu kenyataan atau fenomena dakwah yang terjadi di tengah masyarakat. Sumber ini diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan penelitian lapangan. Yang ketiga, sumber teori. Yang ketiga, sumber teoretis, yaitu pemikiran dan karya para ulama, cendekiawan, dan pakar dakwah yang membahas dakwah secara konseptual dan ilmiah. Untuk menggali sumber pengetahuan dakwah tersebut, diperlukan metode pendekatan yang tepat. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji Al-Quran dan hadis melalui penafsiran dan analisis teks. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti realitas dakwah di masyarakat, baik menggunakan metode kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan pendekatan filosofis berfokus pada analisis pemikiran para tokoh dan ulama dakwah untuk menemukan konsep dan strategi dakwah yang relevan. Dalam tradisi keilmuan Islam, terdapat 3 model epistemologi, yaitu epistemologi bayani, epistemologi irfani, dan epistemologi burhani. Epistemologi bayani menempatkan teks wahyu sebagai sumber utama kebenaran. Epistemologi irfani bertumpu pada intuisi dan pengalaman batin, dan sedangkan epistemologi burhani menekankan rasionalitas dan logika. Dalam konteks dakwah, epistemologi bayani dan burhani lebih dominan karena dakwah berkaitan dengan teks agama dan realitas sosial yang membutuhkan penalaran rasional. Dakwah pada hakikatnya merupakan proses transformasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dakwah tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui pendekatan dialogis, argumentatif, dan persuasif. Strategi dakwah harus mampu membangun kesadaran, kedewasaan berpikir, serta kemandirian moral masyarakat agar nilai Islam dapat diterima secara sukarela dan bermakna.
Sebagai kesimpulan, epistemologi dakwah merupakan landasan penting dalam memahami dan mengembangkan dakwah Islam. Dakwah harus dibangun atas integrasi antara wahyu, rasio, dan realitas sosial. Dengan epistemologi yang kuat, dakwah dapat berkembang secara dinamis dan mampu menjawab tantangan zaman, sehingga benar-benar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.